Kok lucu ya? Sekarang ini pacaran dibumbui kata Islami. Katanya biar enggak zina. Katanya biar tetap dalam jalan syariat. Tapi coba pikir, sejak kapan pacaran itu tradisi Islam? Sejak kapan saling bertukar kangen, sayang, dan rayuan mesra itu jadi bagian dari akhlak Nabi? Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan ini bukan tradisi Islam, tapi justru warisan budaya modern yang sedang cari-cari pembenaran. Dan itulah titik paling krusial dalam evolusi sosial kita. Tapi coba kita tarik napas sejenak dan pikirkan, kalau semua ini terjadi karena tekanan kesadaran spesies, karena dorongan untuk mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia, lantas apa yang terjadi ketika dorongan itu bentrok dengan realitas sosial zaman sekarang? Mari kita bahas satu demi satu. Dulu, ketika tujuan utama pernikahan adalah reproduksi, masyarakat membentuk sistem yang mendukung reproduksi itu. Pernikahan dilakukan saat seseorang dinilai secara biologis siap untuk melahirkan keturunan, bukan secara emosional, bukan secara ekonomi, bukan juga secara psikologis. Hanya soal kematangan biologis. Itu sebabnya pernikahan dini di masa lalu sangat umum. Usia 12, 13, bahkan 10 tahun itu dianggap cukup karena secara fisiologis tubuh mereka siap. Tapi sekarang kita hidup dalam sistem yang sangat berbeda. Reproduksi bukan lagi satu-satunya atau bahkan alasan utama orang menikah. Banyak dari kita bahkan menunda pernikahan bukan karena tidak ingin punya anak, tapi karena realitas kehidupan menuntut kesiapan yang lebih kompleks. Pendidikan, karier, stabilitas emosional, finansial. Ini semua jadi pertimbangan utama. Maka, pertanyaannya adalah, kalau sistem kita sudah berubah sejauh itu, kenapa etika kita soal hubungan antara laki-laki dan perempuan masih bertahan dalam pola lama? Ini bukan soal halal dan haram, bukan soal benar atau salah. Ini soal kita sebagai masyarakat yang belum selesai mendefinisikan ulang standar kita sendiri. Coba Anda lihat, fenomena pacaran misalnya. Banyak orang tua yang melarang anak-anak mereka pacaran, tapi di saat yang sama, melarang juga anaknya menikah muda. Jadi, kalau menikah dilarang, pacaran juga dilarang, lalu kemana energi biologis remaja ini harus disalurkan? Kalau libido sedang tinggi-tingginya, tapi tidak ada saluran yang aman dan etis, bukankah kita sedang menciptakan potensi konflik internal yang luar biasa? Dulu, ketika dorongan seksual muncul, pernikahan adalah jawabannya. Sekarang, jawabannya adalah penundaan. Tapi penundaan ini tidak datang dengan solusi. Tidak ada penyaluran sehat. Tidak ada ruang edukasi yang sungguh-sungguh bisa menjawab rasa penasaran anak muda. Maka muncullah tradisi baru, pacaran. Tapi mari kita jujur, pacaran hari ini bukan cuma soal mengenal karakter. Bukan cuma soal adaptasi menuju hubungan yang lebih serius. Di balik semua itu, ada dorongan seksual yang kuat, sangat kuat, yang tidak bisa dipungkiri. Dan ketika masyarakat tidak memberikan ruang aman dan dewasa untuk memahami serta mengelola dorongan ini, maka pacaran berubah jadi pelampiasan. Sebagian bocor ringan, sebagian bocor berat, dan semuanya berada di zona abu-abu moral yang tidak pernah kita sepakati bersama. Di titik ini saya ingin mengajak Anda berpikir, kenapa kita begitu takut membuat etika baru? Kenapa kita masih terpaku pada doktrin lama yang dibangun di atas realitas sosial yang sudah tidak ada? Saya bukan sedang menyerukan liberalisme. Saya bukan sedang mengajak Anda membenarkan seks bebas atau membuang norma. Bukan itu, tapi saya sedang bertanya, apakah kita akan terus membiarkan anak muda kita hidup dalam sistem yang tidak memberi mereka jawaban, hanya larangan demi larangan? Apakah kita akan terus menghukum mereka atas kesalahan yang tidak kita beri solusi sejak awal? Ada satu fakta lain yang tak bisa kita abaikan. Seks dan reproduksi kini telah terpisah. Dulu, hubungan seksual pasti berujung pada kehamilan. Maka kontrol terhadap seks adalah kontrol terhadap populasi. Tapi sekarang,
Dengan alat kontrasepsi yang semakin canggih, dengan pemahaman medis yang semakin luas, seks dan reproduksi bisa berdiri sendiri-sendiri. Seks bisa terjadi tanpa anak. Bahkan anak bisa dipesan tanpa seks lewat teknologi reproduksi buatan. Maka, logika sosial yang kita bangun dulu bahwa seks itu harus dibatasi demi mengendalikan reproduksi, hari ini tidak lagi berlaku mutlak. Tapi kita belum memperbarui logikanya. Akhirnya, kita hidup dalam masyarakat yang serba tanggung, tidak mengakui realitas, tapi juga tidak menyiapkan mekanisme untuk merespons realitas itu. Kita biarkan anak muda tumbuh dalam ketidaktahuan. Lalu ketika mereka jatuh, kita hukum sekeras-kerasnya. Dan ironisnya, dosa sosialnya pun bertumpuk. Di masyarakat barat misalnya, perzinahan mungkin dianggap salah oleh sebagian kalangan, tapi efek sosialnya kecil. Tidak ada gosip, tidak ada persekusi, tidak ada bullying. Paling-paling hanya rasa bersalah pribadi. Tapi di sini, kesalahan pribadi bisa berubah jadi drama sosial. Bukan hanya pelaku yang dihukum, anak yang lahir pun bisa jadi korban stigma. Bisa dibuang, bisa disakiti, bahkan bisa dibunuh. Maka dalam konteks itu, dosa kita kadang jadi lebih besar daripada yang kita anggap tidak bermoral. Saya tahu ini berat. Saya tahu ini bukan pembahasan yang nyaman, tapi saya yakin Anda yang menonton ini cukup cerdas untuk memahami bahwa dunia sudah berubah dan kita butuh keberanian untuk mengakui perubahan itu. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah pacaran itu halal atau haram, tapi apakah kita mau terus hidup dalam sistem etika yang tidak lagi relevan dengan kenyataan? Atau kita mau mulai membangun etika baru yang bisa menjawab realitas zaman ini, tanpa kehilangan nilai, tanpa kehilangan akhlak, tapi juga tanpa kehilangan akal sehat? Saya sendiri tidak punya semua jawabannya, tapi saya ingin mengajak Anda berpikir. Mungkin dari diskusi ini, kita bisa melahirkan pemikiran baru, atau setidaknya keberanian untuk bertanya. Dan itu jauh lebih baik daripada hanya menerima tanpa mengerti. Namun, ada satu pertanyaan mendalam yang selalu saya bawa dalam pikiran. Jika kita begitu takut untuk membuka ruang diskusi, apakah kita hanya sedang mempertahankan ketenangan semu? Mungkin kita merasa nyaman dengan apa yang sudah ada, tapi apakah kenyamanan itu membuat kita benar-benar berkembang? Atau kita malah terjebak dalam zona nyaman, yang sesungguhnya menghalangi kemajuan pemikiran kita sebagai sebuah masyarakat? Mari kita pikirkan lebih jauh. Apakah kita ingin anak-anak kita tumbuh dalam masyarakat yang hanya memberi mereka aturan tanpa penjelasan, tanpa diskusi, tanpa ruang untuk bertanya? Bukankah lebih baik kita memberi mereka kebebasan untuk memahami dunia dengan cara mereka sendiri, tentunya dengan bimbingan yang tepat? Tanpa pemahaman yang mendalam, kita justru hanya menambah kebingungan dan ketidakpastian dalam hidup mereka. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang dunia ini, dan salah satu yang paling penting adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun dari kita yang memiliki semua jawaban. Tetapi, alih-alih terus mencari jawaban yang pasti, mengapa kita tidak mulai membuka lebih banyak pertanyaan? Bukankah pertanyaan yang baik adalah awal dari penemuan? Kita sering kali terjebak dalam dogma dan tradisi yang menghalangi kita untuk berpikir secara lebih bebas dan terbuka. Inilah waktunya untuk memecah belenggu itu. Sebagai contoh, apa yang benar-benar terjadi jika kita mulai membicarakan hal-hal tabu secara terbuka? Apa yang terjadi jika kita mulai menyadari bahwa kita tidak harus selalu sepakat, tapi bisa tetap saling menghargai dalam perbedaan pendapat? Bukankah perbedaan itu sendiri adalah kekayaan intelektual yang bisa memperkaya cara pandang kita? Mari kita pikirkan bersama-sama. Apakah selama ini kita terlalu takut untuk mendekati topik-topik besar dengan cara yang lebih dewasa, yang menghargai perbedaan pandangan tanpa perlu merasa terancam oleh pendapat orang lain? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya,
Membuka percakapan tentang bagaimana kita mendefinisikan moralitas, tentang apa itu kebebasan dalam beragama, atau bahkan tentang seksualitas. Tidak ada yang salah dengan mempertanyakan segala sesuatu yang kita anggap sudah pasti. Bahkan, dalam mempertanyakan, itulah kita akan menemukan pemahaman yang lebih dalam dan luas tentang diri kita dan dunia ini. Jadi, mari kita beranikan diri untuk bertanya lebih banyak dan berpikir lebih luas. Dunia ini lebih kompleks daripada yang kita kira, dan mungkin hanya dengan membuka pikiran kita bisa menemukan jawabannya bersama. Saya tunggu pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita bangun dialog, bukan penghakiman. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.